Perfection. Episode perdana, mau bahas apa? Pastinya mobil dong. Cuma mobil yang pertama loh. Ingat, ini baru pertama loh. Kita tak spesial aja. Seberapa spesial? Kita akan mereview salah satu mobil Mazda tertua yang dijual di Indonesia. Apa itu? Nah, sebelum kita mulai bahas MX-5 yang si lebih jauh, ini adalah mobil tertua yang dijual di Mazda. Karena ini mobil berawal dari proyek seorang jurnalis yang ingin membangkitkan lagi segmen sports car ringan yang katanya sudah membooster di tahun 80-an. Memang kalau udah bicara eksperimen itu yang namanya kegagalan pastilah ada gitu. Karena tanpa kegagalan yang namanya kesuksesan itu pasti nggak ada. Di tahun 80-an lah mereka mulai proyek-proyek gitu sampai mobil ini akhirnya di launch di tahun 89 dengan nama MX-5 Miata. Setelah itu penjualan termasuk sukses. Berapa sukses? Simple aja. Ini mobil cetak Guinness Record. Guinness World Record apa? Guinness World Record sebagai salah satu roadster sport paling laris di dunia. Oke lah, memang luar biasa walaupun ini mobil sports car basically dikenal bukan karena jual tenaga yang ekstravagan yang harus kencang gerak apa gitu. No, ini mobil pertama kali gua tahu ya, ketika pertama kali mendengar MX-5 Miata ini ya, selling point-nya adalah dua, handling and lightweight. Handling dan ringan itu yang dijual. Kayaknya kalau kalian prioritaskan tenaga, cari yang lain deh. Anyway, bagaimana desain depannya dari si imut ini? Yuk, desain baru MX-5 itu yang paling berbeda dengan generasi sebelumnya adalah depannya. Pertama kali gue lihat seriusan ini mas Pak, aku bilang, karena waktu pertama kali lihat itu setahu gue ya, yang terakhir yang model yang tahun 2012 itu kan kelihatan agak mewah dan lebih sporty itu lebih segah gitu. Ini malah katanya imut gar loh, ini imut hipnotis dalam artian desain lampunya yang pipi ini ya, dan tambah lagi dengan DRL yang super cantik ini, ditambah lagi dengan LED proyektor, walaupun ya sadly lampu sen masih bola biasa ya, lagian murah biasa atau gimana gitu, tapi overall ini desain cantik sih. Pipinya tuh mancing aura gimana gitu, kayak pengen cari perhatian lah untuk mereka yang suka perhatian gitu, entah mungkin mereka pengen pansos atau gimana gitu. Boleh sih. Terus desain cupnya, ini agak kayak kekar gitu, dibuat kekar gitu, padahal ini mobil bukan untuk pamer kekakaran loh, tapi ini untuk menambah sport dan elegan. Saya lebih tepatnya arah pahatannya ya, pahatan kodonya tuh kayak menunjukkan kalau gua adalah Miata, gua ada Miata nih. Kekarannya tuh loh, desain pahatannya itu yang membuat mobil ini jauh lebih berkelas daripada model sebelumnya. Ini kebetulan adalah MX-5 yang versi rooftop, depannya hardtop lah, yang atapnya keras itu, yang baja itu, yang pasti bukan canvas. Kalau yang mau MX-5 yang canvas, aku sarankan Anda kuburkan tuh mimpi itu hidup, karena sadly to say ya, yang MX-5 yang dijual di Indonesia tuh semua pakai hardtop, no story lagi yang soft top itu, sorry to say that. Dan walaupun gitu ya, walaupun ini versi yang hardtop ya, harus diakui dari samping itu masih aura Miata itu masih ada gitu, aura mimpi dan aura roadster yang menyenangkan gitu. Tambah lagi dipadukan dengan ban Bridgestone Potenza, ukurannya 205 45 R17, dibalut dengan pelek walaupun single tapi hitamnya tuh 8 tiang gitu, 8 spoke dengan 4 rem cakram 44-nya. ABS, EBD atau BA pasti ada. Mobil 800 juta dong, harus ada fitur-fitur safety gitu yang memastikan penggunanya itu terjamin keselamatannya ketika mereka lagi beraksi atau having fun in circuit atau dimanapun mereka ingin menikmati sense mengemudi mobil Miata ini. Kalau kalian notice ya, ini fender yang ada di sini ya, di depan dan belakangnya itu membuat mobil semakin lebar gitu, kesannya semakin lebar, semakin mengundang anak tuh senang tikung-nikung di sirkuit, apalagi di tikungan yang patah gitu. Apalagi ini kacanya juga udah frameless, dalam artian framelessnya ini bisa dibilang cukup canggih. Dalam artian ya, frameless yang saya maksud ini
ketika Anda membuka gitu, kacanya diturun dikit gitu. Mengingat ini mobil kan aslinya kan hardtop. Nah, kalau misalnya Anda sudah masuk dalam mobil, kaca itu akan meningkat dikit untuk menyesuaikan dengan hardtop yang ada di mobil ini. Terus bagian belakangnya itu loh. Ini kayak tanpa spoiler atau apa gitu, mungkin buat drifter boleh lah ini ya. Atau mungkin tambah ban yang lebih lebar, mungkin lebih lebar sedikit dari sini itu buat drift car tanpa lagi unek-uneknya engine atau transmission. Kalau sudah MX-5 Miata drifting car, belakangnya pun juga beda banget dari MX-5 yang sebelumnya. Seberapa mencolok? Mencolok banget. Ini lampu gimana gitu ya, kayak ingin memberi, Mazda tuh kesannya ingin memberikan nafas dan identitas baru sama produk mereka yang resmi ya. Di sini lampu seinnya ya, walaupun ya maksa sedikit ya, LED-nya pun masih lampu sein sih. Mana lampu mundurnya kalau misalnya mau mundur untuk memberikan orang-orang belakang yang misalnya kita woi mau mundur woi, sini dia, sini lampu mundur ya. Jangan cuma di kiri, di kanan juga ada lampu mundurnya. Maka sih agak sulit, mungkin orangnya harus jeli mungkin atau lihat apa ya, apa untuk menotis lampu mundur si Miata yang super cute ini. Knalpot ada dua lubangnya, sayang aja sih. Oke lah, apa knalpotnya dua lubang itu, walaupun nggak satu di kiri satu kanan, tapi ya untuk mobil segini sih apa lah. Yang penting kan fun yang dijual sama mobil kan, bukan namanya ekstravagan atau gimana gitu. Untuk sini yang saya pegang sekarang ini adalah untuk bagasinya, dan juga yang di depannya lagi ini adalah untuk hardtopnya, untuk mengakses hardtop yang waktu sekitaran 10-15 detik lah untuk menutup dan membuka kembali. Memang kalau dilihat memang jadi kayak saya kayak Targa gitu. Walaupun itu mungkin mereka yang suka mobil Targa mungkin mereka nggak akan mempermasalahkan hal tersebut. Pertama kali masuk MX-5 Miata ini ya, first impression gua rendah pakai banget, sporty banget. Memang masih terasa Mazda banget sih mobil ini. Walaupun memang rendahnya itu jujur antara mungkin mereka yang suka sporty, mereka tentunya bakalan please itu. Yang disayangkan sih dari MX-5 Miata di do something called apa ya, weight saving ya. Ada beberapa alat tradisional yang mengatur mahal ini masih putar-putar gitu, nggak elektronik. Bahkan ini aja ya, itu aja masih manual gitu karena saving weight. Tapi dengan ditambah lagi setir yang sangat detail dan teleskopik makanya ya, membuat mobil ini ya ditambah lagi pengaturan yang super fleksibel, membuat Anda makin please mengendarai mobil ini. Bayangin loh, walaupun emang iya tradisional sih agak susah sih, cuma ini setirnya enak sih dipegang sih. Apa kredit sekali sih dengan jahitan asli sih, dengan sana sih. Pedal shift pastilah ada sih. Masa mobil seperti ini nggak ada pedal shift? Ada aja, seng di kanan atau apa itu maju lah. Pasti ini keyless entry ya pastinya, dengan AC yang sadly ya rada mas itu mobil yang harganya sekitar 800 juta, cuma ya nggak apa-apa sih. Ya ngapain juga sih cari mewahan sih sini, kalau mau yang cari mewah-mewahan ya saya lain sana. Walaupun dia masih tradisional sih, tapi ya setidaknya ini masih sangat-sangat usable sih, usable untuk mereka yang harus react as fast as possible. Ini tombol untuk membuka dan menutup hardtop kita. Serahlah kalian mau hardtopnya ditutup mungkin karena takut ada expose, mungkin ada acara Anda mungkin, atau mungkin Anda lagi berdua gitu kan ya, siapa tahu kan, atau mungkin Anda pengen pamer oleh pansos, mau nunjukin sama orang inilah gua kan, main bisa dibuka dari sini gitu. Yang buat gua agak ketawa ya, maksudnya kayak ketawa cepet angka gitu karena ada heater seat gini loh. Ini Indonesia loh, negara tropis, heater seat. Mungkin kalau kebalikannya mungkin cooler seat boleh lah,
Gua hanya khawatir nanti kalau misalnya mobil ini sengaja diparkir hardtop ya, hardtopnya dibuka gitu ya, ditambah lagi tersit, atau lah mungkin ini Anda kalau misalnya belum sarapan mungkin ya bisa masak telur mungkin, bonus lah ya. Dan ini panel-panel ini dia sewarna dengan body, dan saran saya sih agak be careful lah ya dengan ini, karena emang kalau gores sih agak annoying banget sih. Dan settingnya lagi ini perawatannya bisa dibilang cukup mahal sih. Ditambah lagi dengan ya agak plastik tapi yang dikasih ala-ala soft touch yang masih enak banget. Ditambah lagi jahitannya apa, jok kulit dan ini sporty banget sih. Nah, kalau untuk bicara mobil sport, siapa sih yang nggak tahu drifting? Yang kalian yang terutama yang suka banget sama yang namanya drifting ya, kalian pasti suka ini. Yes. Senang dong, nggak harus pakai ini gitu. Jadi kalian kalau mau drifting atau apa kan lumayan tuh pamer gitu kan. Kalau misalnya ada morning run atau car meet, ya car meet terus sama troller. Untuk apa ya, bisa dibilang ini dari depannya masih ada lah as usual ya, pakai gini ala BMW ya. Ini kalian udah pakai BMW udah biasa. Ini ada sport mode ya pastinya, sport dan simple gitu. Ada transmisi matic-nya 6 speed matic ya, 6 kecepatan otomatis. Kilas udah pasti punya, jadi kilas kan kebetulan enggak misalnya jangan ya, hobi banget sih gua. Pecah lo jangan lo, bahaya banget. Sama tahun orang lain lebih berguna daripada itu. Terus ini ada cup holder 2 di belakang dengan DVD player di belakang. Orang biasanya di depan, ini di belakang, ditambah lagi dengan latchnya ini. Dan kalau notice, whether you realize it or not, ada latch. Ini latch bisa dibilang cuma di belakang ini doang. Overall ya, kalau memang bicara spacious ya, mungkin MX-5 bukanlah pilihan untuk anda kayaknya anda sering expose kayak yang lain yang punya akomodasi lebih baik dari itu. Oh, wait, betapa durhaka diri gua sama kamu Toyota 86. Lu kan punya akomodasi luas Toyota 86. Yuk, gimana lagi engine-nya? Gimana jantungnya Miata? Ini dia jantungnya. Jantung dari Mazda Miata Supercar ini. Skyactiv 2000cc, Skyactiv G ya, 2000 horsepower dengan horsepower sekitar 183, torsi 205 Nm, digerakkan oleh roda belakang rear wheel drive ya. Yang namanya MX-5 sih wajib rear wheel drive sih, karena mungkin kalau itu all wheel drive atau mungkin front itu jengkel banget sih untuk mereka yang setia Miata. Kecepatannya matic otomatis, nomor kecepatan ya pastinya, dengan bensin minimal kurang 95 yang artinya anda harus pakai either Tamax Plus atau Tamax Turbo. Kalau lihat dari covernya sih ya nggak serapi beberapa Mazda yang lainnya sih sadly. Cuma ya kalau yang Mazda Polo dengan yang kayak gitu situan ya apa sih, tapi memang saving weight sih katanya ya, tuh kemana itu ya beberapa harus dikorbankan. Dan ditambah lagi hidrolik, menurut saya pun lumayan susah sih. Pickup lumayan ringan, dan walaupun lah ringan, oke lah ringan, gue setuju dengan ringan. Cuma ringannya tuh nggak dalam artian ringannya tuh bagus gitu, kokoh gitu, nggak loyo kayak kemarin gitu. Ini ringannya bagus banget sih.
Jika Anda naik MX-5, lupakan soal kenyamanan dan premiumness ala Mazda lainnya. Karena kalau udah bicara MX-5 ini adalah soal driving and driving only. Hal pertama yang gue notice adalah posisi mengemudinya yang sangat ceper. Bisa dikatakan sebagai salah satu mobil terceper yang pernah saya coba. Dampak lainnya dari keceperan ini adalah visibilitas yang cukup rendah. Namun jujur gue suka karena rasa sportinya itu sangat kental. Ibaratnya membawa sebuah go-kart. Joknya ini sendiri terasa sporty dan menopang gua dengan cukup baik, namun dengan tetap menjaga rasa sporty yang cukup autentik. MX-5 ini jualan handling, jadi jangan expect dia to be the fastest in its class. Mesinnya sendiri sebenarnya cukup bagus, akselerasinya linear, dan tenaga itu cukup merata walaupun dia tenaganya gak gila-gilaan seperti sports car lainnya. Handlingnya ini termasuk gradual, lincah, dan komunikatif. Steeringnya termasuk komunikatif walaupun enteng. Suspensinya memang kaku, tapi impactnya adalah handling yang sangat gesit dan lincah, nurut ala dancer-dancer lincah seperti para remaja yang masih berseragam putih abu-abu. Chassisnya sendiri terasa rigid dan lightweightness atau keringanan atau rasa-rasa ringan dari MX-5 ini masih sangat terasa walaupun secara angka ini generasi terbarunya lebih berat dibandingkan yang sebelumnya. Mirrornya sendiri cukup luas walaupun visibilitas belakang terasa cukup kurang. Ketika Anda memakai MX-5 ini dengan kondisi tanpa hardtop, rasanya Anda tuh seperti orang yang eksklusif, orang yang ganteng atau cantik, orang yang pengen pamer, atau orang yang memiliki karakter percaya diri yang sangat tinggi. And jujur aja ketika dilihat dari luar, atau mungkin ketika Anda mengemudikan MX-5 ini, aura dari MX-5 itu terasa lebih kental kalau tidak memakai hardtop. Karena emang jujur aja rasa comfortable-nya masih terasa sangat kental walaupun ini mobil arah hardtopnya itu lebih ke arah Targa kalau dibandingkan softtopnya yang biasa yang sayangnya tidak dijual di sini. Overall, ini mobil serasa dunia milik berdua kalau kalian dating atau pacaran pakai MX-5 ini. Selain untuk dating, MX-5 ini cocok bagi Anda yang petrolhead, cocok juga untuk Anda yang suka mengemudi, dan yang pasti ketika Anda memprioritaskan agility over power. Karena emang pada akhirnya MX-5 ini prioritasnya adalah agility and control, bukan to be the fastest car in its class.
Kurang belum selesai. Terus jadi belum selesai. Udah. Udah. Udah mulai ya Mas ya? Ya. Bagaimana zigzag dan juga tanpa ini? Kita mulai. Auto menyatu Jinba Itai at the highest order. Jinba Itai at the highest order. Gua gak akan deny that one. Kalau ada yang bilang ini adalah Jinba Itai at its finest, setuju banget sih. Ini mobil paling tepat sih. Bukan berarti yang lainnya Jinba Itai yang gak apa ya. Cuma ini kayak mobil yang paling represent Jinba Itai's philosophy the most. Kesimpulannya untuk first impression gua untuk sama Mazda Miata ini ya, ini adalah mobil yang Anda beli dengan hati. Ingat, hati, bukan brain. Kalau mungkin Anda pilih brain kayaknya nggak tepat banget sih, karena ini mobil termasuk mahal, 800 juta on the road. Ya memang walaupun 800 juta itu mungkin untuk beberapa orang mungkin ya ada pilihannya lebih value for money kayak 86 mungkin, atau VW Golf mungkin, atau mungkin Polo dan apa mungkin yang edisi spesial itulah. Tapi ya bagaimanapun juga ini mobil memiliki nilai sejarah tinggi, dan saya jujur berharap ini mobil banyak peminatnya sih, dan juga tentunya gua rasa suatu saat mungkin gua bakalan bisa test drive ini mobil kalau ada kesempatan. Oke, jadi itu aja lah untuk episode paling pertama The Perfect Shift. Saya Michael Tamu dengan rekaman sesama petrolhead gua, Venus. Kami menyatakan drive for your life.